Dunia jurang dengan demikian telah menjadi tempat paling istimewa di seluruh domain kuno. Setelah ketiga Jian Wushuang memasuki jurang secara diam-diam dengan gerbang kuno itu, mereka tidak menghubungi Jiang Ni secara langsung. Karena sekarang Jiang Ni memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan kata lain, seluruh domain kuno bisa berjalan menyamping. Tidak terburu-buru untuk mengenal satu sama lain suatu hari cepat atau lambat. Tapi Kaisar di gerbang kuno, Jian Wushuang sangat cemas. Karena boneka perak yang dipanggil oleh pihak lain sama persis dengan boneka perak di balik pengorbanan suku Mata Dewa. Bukan karena mereka terlihat sama, tetapi mereka memiliki kekuatan yang sama. Pihak lain pasti terkait dengan klan Mata Dewa. Entah dia mendapat warisan dari suku Mata Dewa, atau ada suku Mata Dewa di belakangnya. Yang paling tidak dimiliki Jian Wushuang sekarang adalah pembangkit tenaga listrik dari klan Mata Dewa. Jika dia bisa memenangkan yang lain, kekuatan tempurnya bisa ditingkatkan lagi. Dunia jurang, lantai 99. Koridor ini adalah bagian terdalam dari dunia jurang. Tempat yang paling kuat juga merupakan tempat yang paling berbahaya. Penggarap dapat memasuki level ini paling banyak, tetapi jurangnya jauh lebih dalam dari ini. Seseorang pernah melemparkan seorang pelayan Tao ke bawah, dan setelah beberapa bulan turun, pelayan itu tidak mencapai dasar, tetapi dipengaruhi oleh kesadaran di bawah jurang, menghancurkan kesadaran dan asal. Pada akhirnya, itu jatuh sepenuhnya. Orang sering mencoba memasuki jurang, tetapi mereka semua jatuh. Bahkan sekarang, masih ada orang yang percaya ada harta karun di dalam jurang. Tetapi lebih banyak orang berpikir bahwa ada keberadaan yang menakutkan di bawah jurang. Di tepi koridor jurang, Jian Wushuang dan ketiganya berdiri di depan pagar pembatas, memandangi jurang di bawah. Saudara Wushuang, Anda memiliki lebih banyak pengetahuan, dapatkah Anda memberitahu saya jika jurang ini adalah jurang alam semesta? Jian Wushuang tahu tentang jurang alam semesta yang disebutkan Xiang Yang, tapi dia belum pernah melihatnya. Dia telah melihat jurang ruang dan waktu. Itu masih merupakan jurang dari sungai panjang ruang dan waktu, dan juga telah memasuki dasar. Sebenarnya, hanya itu saja. Hanya saja saya tidak menyangka akan ada satu di dunia kuno. Selain itu, monster terkadang terbang keluar dari jurang ini. Tapi kekuatannya sangat lemah. Monsternya juga aneh, semakin dekat mereka ke pintu masuk jurang, semakin lemah mereka. Dari monster yang muncul di lantai 99, yang paling kuat adalah Daojun. Kekuatan yang digunakan bukanlah kekuatan suci, tapi kekuatan penghancur. Setara dengan sekitar 5.000 kali kekuatan ilahi. Seorang Tao Tanah Suci yang duduk di sini sekuat seorang kaisar, dan dapat dibunuh dengan mudah. Jika kaisar diizinkan untuk duduk sebagai penanggung jawab, sebuah koridor bahkan dapat dibuka. Jian Wushuang menatap jurang, yang berbeda dari jurang yang dia lihat. Jika itu adalah jurang ruang dan waktu, maka mustahil bagi orang kuat untuk bertahan hidup. Dia telah mendengar tentang jurang tingkat alam semesta, dan itu tidak memiliki kekuatan sihir yang begitu besar. Kaisar biasanya dapat menjelajahinya, tapi jurang ini, bahkan Holy Lord tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas bukan kosmik. Aku tidak yakin, kelihatannya aneh, sangat berbeda dari jurang yang kutemui di awal. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Ketika Xiang yang mendengar bahwa dia bahkan tidak tahu, dia langsung berkata dengan penuh semangat, kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Bukankah itu berarti jurang lebih baik di dunia luar? Mungkin itu tidak ada. Kemudian kita tidak diutus, dan kita akan menjadi kaisar atau penguasa alam semesta. Setelah itu, datang ke sini untuk menjelajah, mungkin memang ada harta karun yang besar. Hehe, apa yang menurutmu sangat sederhana? Jiu Chen mencibir dan berkata, sejauh yang saya tahu, jurang ini mungkin adalah sebuah lorong. Saluran. Jian Wushuang terkejut. Xiang yang merasa bahwa Jiu Chen menyombongkan diri, dan berkata dengan nada menghina, ayolah. Semangat sejati penguasa alam semesta, kamu tidak tahu apa-apa. Berapa kali saya mengatakan bahwa Tuan Shen Huo adalah dewa, setengah dewa, memiliki harapan untuk menjadi dewa kosmik, dan merupakan eksistensi yang dapat pergi ke surga. Tanda seru. Petik 2. Jian Wushuang menyela pertengkaran antara keduanya, dan berkata, berhentilah berdebat, bicarakan tentang jurang ini, atau bagian di mulutmu. Ketika Jiu Chen melihat ini, dia langsung bersikap angkuh, dan berkata perlahan. Aku juga mendapatkannya dari ingatan dewa-dewa api. Bagian ini kemungkinan besar terhubung ke tempat warisan klan Mata Dewa.
Jangan mengira itu adalah tempat warisan di dunia kuno. Tempat semacam itu terlalu sampah. Meskipun dibuka oleh penguasa semesta dari klan Mata Dewa, itu hanya dapat mengajarkan paling banyak 5 peringkat pertama. Meskipun 5 peringkat pertama dimungkinkan juga untuk merajalela di penguasa alam semesta, tetapi penguasa Shenhuo secara tidak sengaja memasuki jurang maut dan memasuki tempat warisan dalam keluarga Mata Dewa. Dia memiliki warisan 9 mata, yang merupakan metode rahasia Mata Dewa 9 putaran lengkap, dan telah melambung ke langit sejak saat itu, sangat mudah untuk menjadi dewa kosmik, tetapi sayang sekali saya tidak tahu mengapa dan tiba-tiba jatuh. Jiu Chen sedikit malu setelah berbicara. Jika Anda tidak jatuh, Anda tidak akan memilikinya, tetapi sayang untuk jatuh. Lagi pula, itu adalah warisan sempurna dari peringkat 9. Jian Wushuang terkejut ketika mendengar ada kiasan seperti itu, tampaknya tempat warisan yang ditemui Shenhuo adalah tempat suci seluruh klan Shenyan. Warisan 9 putaran, hanya Brother Gosai yang memilikinya. Itu harus menjadi warisan yang ditinggalkan oleh kakak senior Guiyan, itulah mengapa penguasa api ilahi memanggilnya paman senior. Dia mendapat warisan dari senior Brother Gosai, jadi dia secara alami adalah murid dari senior Brother Gosai. Jadi, masih ada bayi besar di bawah sana. Jian Wushuang tersenyum dan berkata, kamu bisa mengatakan itu. Tetapi jika Anda ingin memasukkannya, saya khawatir persyaratannya tidak rendah. Dia segera melompat ke jurang di bawah tatapan terkejut keduanya. Xiang Yang dan Jiu Chen tercengang menyaksikan adegan ini. Beberapa pria kuat yang menonton jurang terkejut saat melihat Jian Wushuang melompat tiba-tiba. Meskipun orang sering melompat masuk, tetapi tidak banyak orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lihat, orang bodoh besar lainnya melompat masuk. Sepertinya kekuatannya tidak buruk. Seorang lelaki tua berkomentar dengan acuh tak acuh. Biksu muda lainnya berkata sambil mencibir, kekuatannya bagus. Bahkan jika kaisar masuk, dia akan jatuh. Saya kira dia adalah biksu yang lelah. Sayangnya, banyak orang angkat bicara. Tapi itu hanya hidup untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, semua orang memasuki kondisi kultivasi lagi. Jian Wushuang, yang melompat ke jurang, bergegas ke bawah. Dia telah menguasai 3 putaran pertama. Kekuatan di jurang tidak bisa menyakitinya. Tetapi semakin jauh Anda melangkah, semakin kuat dampak kesadarannya. Jian Wushuang memiliki kesadaran binatang dunia, yang bahkan tidak menggaruk gatal untuknya. Meski guncangan kesadaran di sekitarnya sudah bisa membunuh Jue Dian, dia tetap tidak memiliki perasaan terhadapnya. Tapi dia tidak berani turun lebih jauh. Karena tiba-tiba ada lebih banyak monster di sekitar. Semua orang berada di level atas. Dengan kekuatan ilahi 50.000 kali, ditambah daun pohon dunia untuk membantunya, dan metode rahasia kesadaran di tubuhnya, tampaknya sangat sulit untuk menghadapi begitu banyak monster. Sederhananya, kesadarannya lulus ujian. Metode rahasia mata Tuhan hampir. Kekuatan tempurnya jauh lebih buruk. Harus terbang. Selama kesadaran tidak terancam, Jian Wushuang bisa terbang kembali. Biksu lainnya tidak dapat terbang setelah kesadaran mereka dikejutkan, dan hanya bisa dipaksa jatuh. Jika Anda beruntung, Anda tidak akan bertemu monster, dan Anda akan terbunuh oleh kejutan kesadaran. Jika Anda kurang beruntung, Anda akan bertemu monster dan langsung dilahap. Kembali ke tanah, dia tidak mengganggu siapapun. Hanya dengan hati-hati mengingatkan Jiu Chen dan Xiang Yang yang sedang melihat ke jurang dengan kepala bengkok, dan kemudian membawa mereka menjauh dari tepi jurang. Koridornya lebar. Mereka memasuki kota utama koridor di lantai 99 dan tinggal sementara. Menunggu orang yang mengikuti muncul. Nyatanya, mereka bertiga pernah melihat orang di gerbang kuno. Kaisar Duobao yang mengadakan pelelangan. Dia juga murid Kaisar Mun Sadok. Hasilnya tidak jelas dengan Tanah Suci. Tentu saja pihak lain tidak ada hubungannya dengan Tanah Suci. Alasan mengapa saya datang ke sini adalah untuk bertemu seseorang. Anak laki-laki Ling Xiao. Lawan telah memasuki Tanah Suci sejak pemberontakannya. Dalam beberapa hari, dengan kedok mengunjungi jurang, saya datang ke koridor di lantai 99 dunia jurang dan bertemu dengan Kaisar Duobao. Semua ini di bawah pengawasan Jian Wushuang. Hanya saja dia tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Karena saat bertemu, keduanya memasuki gerbang kuno. Jian Wushuang dapat mendeteksi aura di dalam gerbang kuno, tetapi dia tidak dapat mendeteksi apa yang dikatakan pihak lain. Jelas melindungi ruang dan waktu.
Kemampuan untuk melindungi ruang dan waktu bukanlah fungsi dari gerbang kuno. Ada kemungkinan besar bahwa ada beberapa harta di dalamnya yang tidak diketahui Jian Wushuang. Namun dilihat dari sikap hormat Boy Ling Xiao saat keduanya bertemu, Kaisar Duobao memiliki status yang lebih tinggi. Ada juga harta paling banyak. Agar tidak mengejutkan ular itu, Jian Wushuang tidak segera bertindak. Tapi setelah keduanya bertemu, dia diam-diam mengikuti Boy Ling Xiao ke rumah pihak lain. Larut malam, di aula tempat Ling Xiao Tongzi berada, sangat gelap, tetapi suasananya kuat. Rintik, Jian Wushuang tidak menyembunyikan apapun, dan berjalan langsung ke Boy Ling Xiao. Pihak lain juga segera menyadarinya dan segera bangkit. Siapa kamu? Siapa saya tidak penting, siapa Anda penting bagi saya. Setelah berbicara, Jian Wushuang mengangkat tangannya untuk menekan ruang di sekitarnya. Tidak hanya memblokir rute pelarian lawan, tetapi juga memblokir semua cara yang berhubungan dengan pergantian kekuatan pikiran. Dengan kata lain, pihak lain mengeluh bahwa itu tidak berfungsi setiap hari. Itu tidak akan mengganggu Kaisar Duobao. Apa yang akan kamu lakukan? Saya katakan bahwa Anda sebaiknya tidak bertindak sembarangan, jika tidak, Anda akan mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Bocah Ling Xiao terus mundur sambil tetap menghubungi Kaisar Duobao. Tetapi saya menemukan bahwa suara saya tidak dapat didengar sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Melihat Jian Wushuang, dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengancam, apakah kamu tahu siapa saya? Apakah Anda tahu kekuatan apa yang ada di belakang saya? Jika kamu berani menyentuhku, kamu pasti akan mati dengan menyedihkan. Aku bisa menggerakkanmu, tetapi kamu harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam hidupku terlebih dahulu. Jian Wushuang berdiri di tempat, menunggu lawan menaikkan panji. Jika dilakukan dengan baik, mungkin dia benar-benar akan membiarkan pihak lain mati. Tetapi jika itu tidak baik, maka jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Dia tidak keberatan, jadi dia mengambil kepala orang lain untuk mencari Kaisar Duobao. Sekalipun lawan memiliki semacam backhand, ia dapat secara paksa menjatuhkan lawan dengan mengatur 5 boneka emas. Satu-satunya kekhawatiran adalah pihak lain memiliki semacam pengekangan, akan memilih untuk meledakkan dirinya sendiri, dan tidak akan membiarkannya ditangkap hidup-hidup. Masalahnya sangat penting sehingga Jian Wushuang tidak berani gegabah. Silakan mulai penampilanmu. Jian Wushuang dengan mudah menangkap Boy Ling Xiao. Selama pihak lain berani berpikiran kecil, dia dapat segera membunuh jiwa pihak lain. Ini adalah tempat khusus dari metode rahasia jiwa. Itu bisa membunuh orang yang tidak terlihat. Jika bukan karena fakta bahwa jiwa pihak lain dijaga oleh harta karun, dan karena itu adalah kaisar, dia bisa saja mencari jiwa tersebut, dan kemudian berubah menjadi anak laki-laki Ling Xiao, memasuki tanah suci dengan menyamar, dan kemudian menghubungi kaisar dengan banyak harta. Itu akan sempurna. Kamu bunuh aku. Wajah bocah Ling Xiao tiba-tiba berubah, mencari kematian. Jian Wushuang tidak terbiasa dengan ketangguhan yang tiba-tiba. Mengapa? Apakah kamu begitu rela mati demi ras mata dewa? Hehe, kamu bahkan tidak tahu apa itu teror. Bocah Ling Xiao mencibir. Jian Wushuang mengerutkan kening, ini bukan masalah bagi pasangan itu. Karena kamu ingin mati, biarkan pihak lain mati. Pencabutan jiwa, berdengung. Jiwa bocah Ling Xiao tiba-tiba keluar dari tubuh dewa, berubah menjadi bola kecil, dan mulai menyusut terus-menerus. Dalam proses penyusutan, Boy Ling Xiao juga memasuki ilusi. Di depan matanya, bukannya Jian Wushuang, Duobao Dijun muncul. Kakak Duobao, selamatkan aku. Tongzi Ling Xiao mulai meminta bantuan Jian Wushuang seolah-olah dia sedang berjalan dalam tidur. Jian Wushuang mengangkat tangannya dan berkata, aku telah menyelamatkan jiwamu. Dia memanfaatkan keadaan pikiran lemah pihak lain dan membuat ilusi. Biarkan bocah Ling Xiao dengan patuh memasuki jebakan yang dia buat. Oleh karena itu, apa yang disebut rahasia dieksplorasi dalam kesadaran pihak lain. Duobao Dijun, itu sudah diambil. Rahasia ini juga merupakan hal yang baru. Adapun orang yang merebut rumah itu, Tongzi Ling Xiao tidak tahu banyak tentang itu, tetapi gelar baru muncul di hadapan Jian Wushuang. Ruang kosong, Duobao Dijun, dari kehampaan. Itu adalah monster dalam kehampaan. Jian Wushuang dengan panik mencari di benaknya, mencoba menemukan sesuatu tentang kehampaan. Di dunia ini, dia belum pernah mendengarnya. Tapi di benua Jishen, saya pernah mendengar desas-desus.
Ketika benua Dewa Alam hancur, beberapa orang kuat terjebak dalam beberapa fragmen. Dan fragmen-fragmen ini akhirnya berevolusi menjadi ruang antar lapisan kosong, yang juga merupakan bagian dari ruang hampa. Perlahan-lahan, orang-orang ini tidak bisa keluar dari pecahan, dan mereka mulai tenggelam sepenuhnya dan menyatu ke dalam kehampaan. Jika demikian, maka tidak ada orang di luar yang akan tahu bahwa ada sejumlah besar kultivator es mutasi yang berkumpul di kehampaan. Namun kemudian dengan pembentukan kembali benua Jishen, orang-orang yang tenggelam dalam kehampaan keluar. Itu juga membawa banyak masalah ke benua Realm God yang baru dibangun. Tapi itu hanya beberapa masalah, lagi pula, berapa banyak orang kuat yang bisa ada di celah kehampaan. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, benua dewa memiliki dewa kosmik bintang 9 pada titik terlemahnya, dan masih sangat mudah untuk membersihkan para biksu kosong yang jatuh itu. Ada biksu kosong di benua Jishen, jadi ada juga di dunia ini. Bagaimanapun, mereka semua adalah benua dewa dunia yang rusak. Omong-omong, dunia ini pernah menjadi bagian dari benua Realm God. Bahkan dapat dikatakan bahwa dunia ini ada dalam kehampaan. Jadi ada kekosongan, jangan kaget. Itu adalah pertama kalinya dia mendengarnya setelah memasuki dunia ini. Ada juga beberapa perbedaan dengan apa yang dia pikirkan. Saya pikir itu terkait dengan klan Mata Dewa. Tanpa diduga, kekosongan terlibat. Dibandingkan dengan klan Mata Dewa, Void lebih dirugikan. Itu jelas merupakan korban pada awalnya, tetapi ketika memasuki fragmen dan diasimilasi oleh kehampaan, bahkan jika itu dapat menembus dan memasuki benua Dewa Alam nanti, itu masih akan dianggap sebagai monster. Karena kultivator es kosong ini telah terkontaminasi dengan nafas binatang dunia. Akan melahap para beku, milik iblis yang sebenarnya. Ini hampir seperti monster. Biksu kosong yang muncul di benua Dewa Alam semuanya terbunuh pada akhirnya. Perbedaan antara mereka dan monster adalah bahwa mereka memiliki ingatan masa lalu, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan melahapnya. Pada akhirnya, mereka dipenggal satu persatu oleh orang-orang kuat dari benua Dewa Wilayah Baru. Menjadi batu loncatan bagi pendatang baru. Void Cultivator, betapa menyedihkan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Jian Wushuang. Ada kekosongan di belakang Duobao. Tetapi mengapa Anda ingin membantu Tuhan? Jian Wushuang penasaran. Atau, bukan guru suci yang membantu, tetapi hanya ingin seluruh dunia kuno bertarung di antara mereka sendiri, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melahapnya. Bukan tidak mungkin. Dia mengirim transmisi suara ke Jiu Chen dan menanyakan sesuatu tentang Void. Dari mulut Jiu Chen, saya mengetahui bahwa Void telah muncul. Penguasa api ilahi bertemu banyak orang saat itu. Tapi kekuatannya sangat lemah. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda perlu mengendalikan beberapa dunia besar, dan kemudian melahap semua biksu, menanamkan semua akumulasi latihan mereka ke dalam tubuh dewa, dan menggunakan dunia besar untuk membangkitkan kekuatan tertinggi. Kemudian keduanya akan berdamai untuk melahap lebih banyak dunia hingga mereka menjadi penguasa alam semesta. Tapi ini terlalu sulit. Ketika kursi kedua atau bahkan ketiga dimakan, itu akan terdeteksi oleh penguasa alam semesta, dan tidak akan lepas dari nasib dipenggal. Lagi pula, jika Void ingin menjadi penguasa alam semesta, ia harus melahap asal mula alam semesta terlebih dahulu. Meski tidak banyak penguasa alam semesta di dunia ini, namun ruang lingkup penjelajahan penguasa alam semesta terlalu besar. Sejauh menyangkut alam semesta saat ini, mungkin ada lebih dari satu penguasa alam semesta. Mereka semua mampu menjelajahi alam semesta ini. Void mungkin telah dipenggal segera setelah muncul. Namun saat melahap dunia pertama, tidak akan terdeteksi karena terlalu lemah, kecuali ada penguasa alam semesta yang telah mendeteksi seluruh alam semesta. Peluang ini terlalu kecil. Jika Anda benar-benar ingin bertemu, hanya dapat dikatakan bahwa Void Cultivator terlalu sial. Ruang kosong. Jian Wushuang sedikit kecewa. Dia pikir dia ada hubungannya dengan klan Mata Dewa, tapi ternyata itu Void, dan dia kehilangan minat dalam sekejap. Tapi mereka masih menanyakan detail tentang Kaisar Duobao satu persatu. Dari kehampaan, adalah representasi dari kehampaan. Adapun bocah Ling Xiao, dia hanyalah boneka Kaisar Duobao. Ada tanda kehampaan di jiwa. Begitu rahasia Duobao terungkap, jiwa akan dibunuh. Bahkan jika Anda mencari jiwanya, Anda akan dibunuh. Hanya di hadapan Biksu Void Anda dapat mengatakan yang sebenarnya. Apakah Jian Wushuang dalam ilusi atau dalam kenyataan, dia dapat mencapai nafas seorang biksu yang hampa. Segera merobek arai yang lambat,
dan berubah menjadi Void Cultivator. Ling Xiao, kemana Tuhan pergi? Ling Xiao yang lamban berkata dengan datar, Tuan Suci telah jatuh. Apa tujuan selanjutnya dari Kaisar Duobao? Apakah dia ada hubungannya dengan klan Mata Dewa? Kaisar Duobao memintaku untuk memulai perselisihan di Tanah Suci, untuk melawan Guting. Saya belum pernah mendengar Kaisar Duobao berbicara tentang suku Mata Dewa, tetapi saya hanya tahu bahwa dia mendapatkan harta karun suku Mata Dewa dalam kehampaan yang kacau. Petik 2. Ini juga bisa menjelaskan fakta bahwa pihak lain bisa memanggil boneka dari klan Mata Dewa sebelumnya. Setelah menanyakan nilai akhir, dia menyelamatkan nyawa lawan. Bukan karena dia berhati lembut, tapi karena tidak ada gunanya membunuhnya. Sebaliknya, itu akan membuat Kaisar Duobao curiga. Tujuan lawan adalah melahap dunia kuno, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi harta karun Kaisar Duobao berguna baginya. Darah ilahi telah habis. Jika Kaisar Duobao masih memiliki banyak darah dewa, dia akan dapat memproduksi secara massal beberapa boneka lapis baja emas berdasarkan transformasinya menjadi dewa alam semesta dari klan Mata Dewa. Tidak ada kekuatan tempur teratas di sekitarnya, yang selalu membuatnya merasa tidak aman. Jika dia benar-benar bertemu dengan biksu berdarah, dia tidak akan bisa menekannya saat itu. Tidak apa-apa jika kekuatan tempur mencapai puncaknya, pengepungan bisa menang. Mereka yang memiliki lebih dari 3 putaran akan sulit. Ini sebanding dengan penguasa alam semesta, tidak ada boneka lapis baja emas yang tidak berguna. Tampaknya harta itu harus ditekan pada Jiang Ni. Jian Wushuang menghela nafas dari lubuk hatinya. Dia tidak menyangka Jiang Ni begitu kuat, yang merupakan kejutan. Tapi membiarkan keponakan kecil ini bekerja untuknya kurang lebih memalukan. Terkadang Anda harus memupuk pengaruh Anda sendiri. Misalnya, Void Friar. Dia tertarik dengan itu. Jika penguasa alam semesta dari keluarga Void dibudidayakan, dia akan menciptakan mikrokosmos untuk dimakan pihak lain, dan dia bisa langsung menjadi dewa. Lagi pula, setiap mikrokosmos adalah badan langit tertinggi. Alam semesta paling sempurna hampir sebanding dengan asal-usul alam semesta dewa alam semesta. Ia memiliki tubuh tak berbentuk, yang bisa membantu lawan menutupi segalanya. Bingung Tuhan semesta alam, ruang kosong. Sosok Jian Wushuang pergi dari halaman lain. Dia meninggalkan dunia jurang dengan Xiang Yang dan Jiu Chen, dan menuju dunia Guting ke arah yang berlawanan. Selama beberapa tahun hening, dunia kuno telah berubah lebih banyak lagi. Tanah Suci melakukan serangan balik dan mendapatkan kembali wilayah aslinya. Kedua belah pihak sekarang dibagi 50-50 lagi. Pertarungan semakin intensif. Pada saat yang sama, berita kejatuhan Holy Lord juga dirilis. Hal ini membuat Guting Powerhouse yang awalnya dekaden tiba-tiba membangkitkan semangat juang yang membara. Medan perang perbatasan pertama adalah dunia yang tertutup laut yang rusak beberapa tahun yang lalu. Tempat ini telah menjadi medan perang pertama dari perang domain. Ada perkelahian besar setiap hari. Bahkan lebih umum bagi Dao Jun untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Kaisar yang dipenjara sebelumnya, secara pribadi duduk di medan perang ini. Tapi kali ini dia membawa harta bawaan. Satu orang menekan kaisar tingkat ke-9 dan ke-3 dan memukuli mereka dengan kejam. Jika Duke Long tidak menentangnya, dia pasti sudah dipukuli sejak lama. Kedua belah pihak masih dicadangkan saat ini, dan kaisar tidak mudah untuk dilawan. Dao Jun telah menjadi kekuatan tempur utama. Pertempuran harian dibentuk dalam tim kecil untuk saling bertarung. Tentu saja, dengan intensitas pertempuran tertentu, lebih banyak Dao Lord akan diinvestasikan, yang mengarah ke eskalasi pertempuran. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertarungan besar kecil selama 3 hari, 5 hari pertarungan besar. Mungkin ada lebih dari 1000 Raja Tao yang berpartisipasi dalam pertempuran pada saat yang bersamaan. Bisa dibayangkan betapa tragisnya hal itu. Meski begitu, kedua belah pihak masih bertarung sengit, dan keduanya memiliki kepercayaan diri untuk menelan pihak lain. Lagi pula, ketiga Kaisar Tanah Suci, merupakan keuntungan bahwa mereka dapat menangani Guting bersama. Guting hanya bisa bersatu. Sekarang kedua belah pihak sedang mencari peluang dan solusi. Pada saat yang sama, ia juga menunggu pengikut. Misalnya, Taois tak tertandingi yang baru saja direkrut Guting. Jiang Ni, dia direkrut ke pengadilan kuno oleh Duke Long sendiri, dan dia saat ini berlatih di pengadilan kuno. Tapi itu bukan demi keharmonisan. Ini untuk memahami cara hidup. Setelah sumber kehidupan dipromosikan ke penyempurnaan Tao, dan Taoisme pamungkas ganda selesai,
kekuatan tempur Jiang Ni dapat melonjak ke puncak. Pada saat itu, seluruh tanah suci akan tersapu. Jika bukan karena godaan Jian Wushuang sebelumnya yang membuat Guting berhati-hati, saya khawatir Jiang Ni akan memimpin Guting untuk menyapu tanah suci sekarang. Jian Wushuang pergi ke Guting kali ini bukan karena Jiang Ni. Kekuatan Jiang Ni saat ini masih belum cukup. Masih perlu ditempa. Tidak akan terlambat untuk bertemu dengannya ketika dia meninggalkan dunia kuno. Dia sekarang mencari Kaisar Duobao. Menurut Boiling Xiao, Kaisar Duobao telah kembali ke Guting. Jian Wushuang akan menyergap di Guting, menunggu lawan. Tidak secara langsung, tapi menunggu Kaisar Duobao menyerang seluruh dunia kuno. Pada saat itu, dia akan menemukan kesempatan yang tepat untuk menekan kultivator Void yang lengkap. Kemudian perbudak lawan, bantu lawan melahap asal mula alam semesta, dan jadilah penguasa alam semesta. Ketika saatnya tiba untuk melahap mikrokosmos, itu akan menjadi kekuatan super di batas para dewa. Jangan bicara tentang peringkat 4 saat itu, mereka yang memiliki peringkat 5 atau 6 dapat membantunya menekannya. Saat itu, dia bisa berlari, asal dari monster tingkat raja. Wahai Raja Binatang, pendahulu dari Raja Dewa, itu adalah eksistensi yang memenuhi syarat untuk membuka langit berbintang. Saya khawatir tidak banyak di tanah yang tidak teratur. Pada saat itu, kekuatannya akan melampaui ingatan Nabi, dan bahkan menjadi lebih kuat. Di masa depan, saya juga bisa membantu Guru Suanyi. Dia tidak ingin mati lagi. Batas. Sebuah kapal terbang melewati arus yang bergejolak, bertingkah aneh. Dalam arus yang bergejolak, kapal terbang itu berputar-putar, tetapi tidak pernah melintasi perbatasan. Dari sudut pandang orang luar, ini seperti berputar-putar. Berdengung, apakah kamu sudah menemukannya? Laporkan ke Jenderal, lokasi Void Gate sering berpindah-pindah, dan itu normal untuk menemukannya. Anda hanya perlu mencoba lagi dan Anda akan selalu menemukannya. Feizu, tubuh jiwa kosong yang mengenakan baju perang hitam, berteriak dengan marah, coba sekali, berapa lama untuk mencoba? Kali ini memasuki gerbang kehampaan adalah satu-satunya kesempatan untuk menembus sangkar yang telah tersembunyi selama ratusan juta tahun. Kami telah menunggu lama, kami tidak boleh mengecewakan para senior di kehampaan, kami harus segera menemukan gerbang kehampaan. Ya, tubuh jiwa yang mengendalikan kapal terbang itu setuju berulang kali, lalu terus mengarahkan kapal terbang itu untuk menemukan gerbang kehampaan. Mereka sangat beruntung. Setelah ratusan ribu upaya, mereka akhirnya menemukan gerbang kehampaan, dan seluruh pesawat luar angkasa diam-diam tenggelam ke dalam lubang hitam. Kemudian lubang hitam menghilang, dan turbulensinya tetap sama. Tidak lama kemudian, sebuah kapal terbang lain melaju melewati arus yang bergolak. Kokpit pesawat. Jian Wushuang berdiri di depan ambang jendela transparan, memandangi aliran yang bergolak. Orang baik, para pembudidaya Void ini sangat berani, dan pintu rahasianya tersembunyi di sini. Ketika dia pergi ke Guting, dia bertemu dengan kapal terbang yang aneh dan mengikutinya sepanjang waktu. Kapal terbang yang aneh, biksu yang aneh. Ini semua tentang kekosongan. Tak disangka, mereka benar-benar bertemu dengan seekor ikan besar, yang menghalangi wajah mereka dan memasuki kehampaan. Jian Wushuang dapat sepenuhnya membuka gerbang kehampaan, tetapi setelah dibuka, tidak ada cara untuk masuk. Paling-paling, bunuh para biksu kosong itu. Dunia kuno sangat kecil, dan ada celah di dunia kuno yang kosong. Agaknya para biksu yang tinggal di sana saat itu tidak lebih baik dari sana. Paling-paling, itu adalah kaisar peringkat kelima atau keenam. Tempat sekecil itu pada dasarnya tidak mampu menampung orang yang paling berkuasa. Bahkan jika ia membawa puncak kehampaan dan tidak memiliki tubuh dewa, kekuatan tempurnya masih sangat lemah. Ini sama sekali bukan lawan Jian Wushuang, tapi tidak perlu melakukannya sekarang. Lebih baik mengendalikan segala sesuatu di belakang Anda dan menjadi pemetik buah. Haruskah kita masuk? Jiu Chen bertanya. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya, sekarang bukan waktunya untuk tampil. Ayo pergi ke Guting, hanya untuk melihat Jiang Ni, jalan pamungkas keduanya mungkin akan segera selesai. Sekarang saya hanya perlu bertanggung jawab untuk menonton pertunjukan. Karena itu tidak sepadan dengan tembakannya. Kecuali itu adalah klan mata dewa yang kuat. Sama seperti di dunia fana, dia hampir tidak bergerak, terutama setelah kekuatannya menjadi semakin kuat. Setiap bidikan sangat penting atau krisis. Jika tidak, mereka tidak akan bergerak.
Kapal terbang melewati medan perang yang tertutup laut dan memasuki 36 domain kuno yang dikendalikan oleh pengadilan kuno. Jian Wushuang dan rombongannya juga tiba di base camp tempat Gu Ting berada. Bintang wilayah kuno. Dunia kuno ini adalah bintang kuno. Meskipun itu adalah bintang, itu sangat besar. Utara dan selatan, lebih besar dari rata-rata dunia kuno. Jika Anda seorang biksu pada periode Mahayana, Anda harus terbang selama 100.000 tahun untuk melintasi seluruh bintang kuno. Dikabarkan bahwa ini adalah inti dari dunia kuno. Ada peluang besar di sini. Namun, itu telah ditempati oleh pengadilan surgawi. Bahkan jika itu adalah guru suci saat itu, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang tempat ini. Jadi tidak ada yang berani memperhatikan tempat ini. Jian Wushuang bersikeras datang kali ini, sebagian karena Gu Yuxing. Tempat ini bisa menghalangi Holy Lord dengan kekuatan tempur tingkat 6, tapi tidak bisa menghentikannya. Mengambang di luar bintang domain kuno, penjaga Yunhai di belakangnya dengan hormat memperkenalkan, Master Pavilion, memasuki bintang domain kuno sangat merepotkan. Anda perlu membayar deposit dan memeriksa informasi identitas Anda. Jika informasi identitas tidak ada di dunia domain kuno, Anda perlu membayar margin yang lebih tinggi. Kontrolnya cukup ketat. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan melirik perahu terbang di kehampaan di belakangnya. Dengan pikiran, kapal terbang yang terbang biasanya menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Kapal terbang di sebelahnya terbang satu demi satu, dan tidak ada yang memperhatikan pemandangan aneh ini. Jian Wushuang mengulurkan telapak tangannya, dan perahu terbang di luar barusan mengambang di telapak tangannya. Menonton adegan ini, Guardian Yunhai dan yang lainnya terkejut. Bahkan Jiu Chen terkejut saat melihat pemandangan ini. Ini adalah kendali tertinggi ruang. Seru Jiu Chen. Dia telah melihat pembangkit tenaga dewa-dewa api. Itu juga merupakan eksistensi yang telah menguasai ruang untuk waktu yang lama, tetapi dibandingkan dengan metode Jian Wushuang barusan, penguasa Shenhua tampaknya sedikit berkarat. Tidak mungkin, alam semesta asli penguasa api mungkin paling banyak 1000 kali ukuran alam semesta. Dan Jian Wushuang hampir kehabisan ruang dan waktu pada awalnya. Fondasinya 100.000 kali asal mula alam semesta. 100.000 kali asal mula alam semesta adalah dewa kosmik di puncak 9 bintang. Di antara dewa kosmik bintang 9, Jian Wushuang sekarang tak terkalahkan. Tentu saja, ini semua tergantung pada keinginan para binatang. Sekarang seluruh orang telah menjadi binatang buas. Begitu dia kembali ke puncaknya, dia akan mampu melampaui dewa kosmik. Saya tidak berani mengatakan bahwa itu sebanding dengan dewa waktu dan ruang, setidaknya sebagian dari kekuatan dewa ruang dan waktu. Lagi pula, dia hanya melihat satu dewa ruang dan waktu, dan pihak lain belum bergerak, jadi tentu saja dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari dewa ruang dan waktu. Jian Wushuang juga memiliki wawasan unik ke dalam ruang penggalian asal setelah menjadi penguasa dunia binatang. Batas atas hanya akan semakin tinggi di masa depan. Apakah kalian berenam akan mengunjungi planet kuno bersama? Dia bertanya. Guardian Yunhai dan yang lainnya langsung tersanjung. Melihat penampilan semua orang, Jian Wushuang tidak pelit, dan langsung mengeluarkan 9 tubuh daging dari kapal terbang di telapak tangannya. Mereka semua memiliki identitas keabadian sejati, dan ada informasi identitas mereka di dalamnya. Lihat dan gunakan identitas kelompok orang ini nanti. Terima kasih, Master Pavilion. Keenam penjaga Yunhai sangat berterima kasih. Meskipun mereka sekarang memiliki kekuatan tempur puncak, mereka masih kekurangan banyak pengetahuan. Mereka semua ingin melihat bagaimana keadaan bintang-bintang kuno. Jian Wushuang tersenyum dengan tenang dan berkata, kamu terus memanggilku Master Pavilion, tapi aku belum membentuk kekuatan yang layak. Saya telah dipanggil seperti ini oleh Anda sepanjang waktu. Temukan beberapa bibit bagus yang berlatih pedang, dan bangun paviliun pedang yang menghormati pedang. Tuan Pavilion tidak tertandingi, dan reputasinya akan menyebar ke seluruh alam semesta. Ini membuat Xiang Yang dan Jiu Chen mencubit hidung mereka dan mengeluh, Jian Wushuang terpesona olehmu. Di luar susunan teleportasi ke-9 dari bintang domain kuno. Hentikan kapal terbang di depan. Seorang Raja Tao dengan baju besi hitam berkata dengan nada bermartabat. Ada juga kata, Jenderal, di dada baju perang. Ini adalah Jenderal prajurit surgawi di Gu Ting. Memiliki kekuatan tempur seorang Raja Tao, dan memiliki pasukan yang terdiri dari puluhan ribu makhluk abadi di bawah komandonya. Seperti namanya, itu adalah 10.000 dewa sejati. Pada saat yang sama,
ada juga kamp persiapan untuk keabadian sejati, dengan jutaan biksu Mahayana. Terus-menerus mengisi kembali keabadian sejati di bawah komandonya. Tentu saja, tidak mungkin semua prajurit surgawi menjadi makhluk abadi sejati 9 langkah. Prajurit surgawi yang bisa menjadi keabadian sejati 9 langkah, juga memiliki posisi di istana surgawi. Misalnya, di antara prajurit surga, bisakah mereka menjadi komandan? Bahkan seorang panglima besar dapat memimpin 5.000 prajurit surgawi. Ini hanya yang terkuat di antara prajurit surgawi di istana kuno. Selain istana surgawi tempat tentara surgawi berada, ada istana Dan, istana Tao, istana abadi, istana rahasia dan sebagainya. Lagi pula, setelah ratusan ribu tahun pengembangan, Guting memiliki sistem yang benar-benar sempurna. Mengambil contoh para jenderal di kuil surga, setiap jenderal setara dengan seorang individu. Anda dapat membesarkan tentara surgawi Anda sendiri. Tidak, formasi teleportasi ke-9 jatuh ke tangan para jenderal kuil surga. Anda harus tahu bahwa setoran yang dibebankan setiap hari adalah angka yang sangat besar. Setelah mencegat kapal terbang, sang jenderal secara pribadi melangkah maju untuk menanyainya. Karena ada 3 Raja Tao di kapal terbang ini, dia harus maju secara pribadi. Jika itu satu, dia tidak perlu maju. Sua, tanda seru. Kapal terbang itu berhenti, dan 9 sosok muncul. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang sangat mulia yang memegang kipas di tangannya. Jenderal Li, lama tidak bertemu. Bangsawan terkemuka mengambil inisiatif untuk menyambutnya dan berkata, 3.000 tahun telah berlalu sejak perpisahan terakhir. Setelah melihat bahwa dia adalah seorang kenalan, Jenderal Li juga sangat santai, dan berkata dengan tenang, saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda, saudara Sangguan telah meningkat pesat di tahun-tahun ini, mungkinkah dia pasti akan menerobos ke tempat ke-7 kali ini? Lantai pertama bangunan kuno, saya punya pengalaman, saya ingin mencobanya, Anda tahu, ayah saya hanya, Sangguan menghela nafas. Mendengar ini, ekspresi Jenderal Li menjadi serius, dan dia berkata, Sangguan, saya juga mendengar tentang urusan ayahmu. Saya tidak berharap perang ini menjadi begitu serius. Bahkan Kaisar, tapi jangan khawatir, kami semua mendukungmu untuk mengambil alih posisi Master Pavilion Jiange. Dengan dukungan kakak-kakak kita, serigala bermata putih itu tidak akan pernah berhasil. Sangguan mendengar kata-kata itu dan berkata dengan penuh semangat, pada saat kritis, kami masih harus mengandalkanmu. Bukan apa-apa, saya juga anggota Jiange saat itu, dan Master Pavilion lama telah jatuh, tetapi mantel Master Pavilion masih ada, begitu pula saudara senior. Jenderal Li berkata sambil menepuk dadanya. Setelah berbasa-basi sebentar, Sangguan mengeluarkan biji sesawi dan berkata, Kakak Li, kami akan masuk dulu, sampai jumpa, Bu Yusing. Ya, Jenderal Li mengambil biji sesawi itu tanpa ragu. Ini aturannya, bahkan jika kamu menciumku, kamu harus memberikan deposit. Karena uang bisa dikembalikan, tetapi sampai Anda menarik, mereka dapat digunakan. Jika tidak ada uang untuk dikembalikan, ambil surat perintah sebagai jaminan. Kalau tidak, bagaimana dia memberi makan 10.000 tentara surgawi dan 1 juta batalion cadangannya? Sangguan dan rombongannya memasuki susunan teleportasi dan menghilang seketika. Kemunculan kembali telah mencapai bintang domain kuno. Di bintang kuno, hanya ada 1 kota. Ini mencakup lebih dari setengah bintang domain kuno. Di luar kota adalah hutan belantara, dengan segala jenis monster. Ada tingkat kaisar. Alasan mengapa tidak sepenuhnya ditekan adalah karena para biksu harus ditempa. Pendekatan penguasa pengadilan kuno ini sangat bagus. Meninggalkan beberapa ancaman dapat merangsang potensi biksu. Kota Tianyong. Nama yang sangat akrab. Alasan mengambil nama ini karena masih ada 9 hari yang mengambang di atas kota Tianyong. Ini Guting. 9 surga. Hanya biksu Guting yang bisa memasuki 9 langit. 9 lantai juga. 9 lapis. Jiu Chongtian yang sebenarnya adalah tempat kelahiran Guting. Jika Anda ingin pergi ke 9 surga, Anda harus menjadi seorang kaisar. Jika tidak, Anda tidak memenuhi syarat untuk pergi ke 9 surga. 8 bobot pertama tidak buruk. Selain persyaratan identitas, tidak ada persyaratan ranah. Beberapa keturunan kaisar dapat pergi ke surga ke-8 untuk berlatih bahkan jika mereka tidak menjadi keabadian sejati. Di seluruh 9 surga, mulai dari tingkat pertama, dengan setiap tingkat naik, aura asal dunia menjadi 2 kali lipat.
Ketika mencapai tingkat ke-9, itu adalah tempat dengan asal terkuat di seluruh dunia Guyue kecuali Tanah Suci. Tentu saja, dibandingkan dengan asal-usul alam semesta, ini jauh lebih buruk. Di kota Tianyong, dalam susunan teleportasi di Nancheng, Jian Wushuang dan yang lainnya berjalan keluar dengan anggun. Kakak Wushuang, aku harus mengatakan bahwa kemampuan aktingmu lebih baik. Baru saja, saya mengobrol panas dengan saudara Li. Saya pikir Anda dibawa pergi oleh kesadaran akan identitas ini. Siang yang tidak bisa menahannya, dipuji. Jian Wushuang tersenyum dan berkata, saya telah menyerap semua ingatan Sangguan Yu. Saya tahu semua yang dia alami. Tentu saja saya dapat memobilisasi semua emosi, dan pihak lain secara alami tidak akan melihat masalah. 9 orang yang berada di formasi teleportasi ke-9 sebelumnya adalah Jian Wushuang dan kelompoknya. Identitas yang dia pilih, selain tidak bisa pergi ke 9 hari, dia bisa berjalan kemana saja sesuka hati. Jika Anda memilih identitas ayam yang lemah, Anda akan malu untuk memasuki bintang domain kuno. Itu sebabnya saya memilih identitas Sangguan Yu. Adapun pemilik aslinya, dia terlempar ke asal-usul alam semesta di lantai 3 menara 9 penjara. Dia hanya mencari jiwa pihak lain dan membaca ingatan pihak lain. Sisanya membutuhkan tubuh fisik. Kesadaran jiwa yang asli juga terlempar ke asal-muasal alam semesta. Ini adalah transaksi paksa. Namun, setelah pihak lain memasuki asal mula alam semesta, dia dengan mudah menerimanya. Mungkin setelah beberapa saat, bukan tidak mungkin seorang kaisar muncul. Pavilion Master, ada 3 harta karun di bintang kuno ini, satu adalah bangunan kuno, yang kedua adalah Jiu Chongtian, dan yang ketiga adalah ruang bawah tanah. Jian Wushuang mengangguk dan berkata, saya tahu bahwa ada asal-usul dunia di dalam bangunan kuno, yang dapat menguji kekuatan Raja Tao Sekolah. Tak perlu dikatakan lagi, Jiu Chongtian adalah ruang bawah tanah ketiga, Anda harus pergi dan melihatnya. Dia telah menyerap ingatan Sangguan Yu dan sangat akrab dengan seluruh bintang Guyu. Bagaimanapun, Sangguan Yu dalam ingatannya tumbuh di bintang Guyu sejak dia masih kecil. Dia adalah putra tertua seorang kaisar di istana kuno. Kekuatannya adalah puncak Tao, seorang Tao yang lebih kuat dari Buddha bermuka 2. 5.000 kali tubuh dewa, sumber aslinya sudah ada di tepi Tao, dan sumber aslinya adalah tingkat kedua. Setelah Dao berhasil digabungkan, akan ada kaisar tingkat kedua, dan setelah mempraktikkan asal-usul dunia, Anda dapat dengan cepat menjadi kaisar tingkat ketiga. Secara akurat, Sangguan Yu adalah seorang jenius. Sayangnya, sebelum Tianjiao menjadi pria yang sangat kuat, ayahnya meninggal. Sangguan Xuan, pemilik paviliun Jiange di Guting. Ada 2 paviliun pedang di istana kuno, satu adalah Kaisar Yu Ying, dan yang lainnya adalah Sangguan Xuan. Tapi kekuatan Sangguan Xuan tidak sebaik Moon Shadow Emperor. Dia ditekan pada awalnya, tetapi sekarang Sangguan Xuan telah jatuh, dan Kaisar Yu Ying juga telah kembali dari medan perang. Karena perang akan pecah, dia ingin menelan paviliun pedang yang dibangun oleh Sangguan Xuan. Dan meningkatkan kekuatannya sendiri, kepentingan terbaik. Dan pembicaraan hampir selesai, kepala murid Sangguan Xuan, King Sui Sword Immortal, telah dibeli oleh murid Moon Shadow Emperor, Duobao Emperor. Kali ini pemilik aslinya, Sangguan Yu, diberitahu untuk mentransfer Jiange. Sangguan Yu telah berkeliaran di luar untuk berlatih, berita buruk yang tiba-tiba belum dicerna, dan kemudian Jiange yang diciptakan oleh ayahnya akan dibawa pergi, dan dia datang ke Guyuxing untuk membela Jiange. Jian Wushuang datang ke Guyuxing untuk melihat bagaimana keadaan Jiang Ni secara diam-diam, dan kedua untuk melihat apa yang disembunyikan Guyuxing. Masalah Sangguan Yu, dia dapat dengan mudah menyelesaikannya. Lagi pula, baginya, ini sangat sederhana, karena dia menggunakan identitas pihak lain, adalah normal untuk melakukan sedikit bantuan. Begitu mereka keluar dari alun-alun formasi teleportasi, 2 Raja Taois, seorang pria dan seorang wanita, berjalan ke arah mereka. Pria itu mengenakan gaun putih, dan wanita itu mengenakan rok biru dan putih. Saudara muda Sangguan, kamu akhirnya ada di sini. Cepat dan kembali ke Jiange bersama kami. Peti mati guru ada di kota Tianyong. Pada malam hari akan ada pertemuan belasungkawa. Pada saat itu, senior dari semua lapisan masyarakat akan datang untuk menyampaikan belasungkawa, dan Anda harus mengandalkan adik laki-laki Anda untuk memimpinnya. Sangguan Yu melirik mereka berdua dengan dingin, dan berkata sambil mencibir, aku di sini untuk menjadi tuan rumah. Itu konyol.
Mengapa Anda tidak memikirkan saya ketika Anda menjual Jiange? Jian Wushuang mencoba yang terbaik untuk menggunakan nada dan karakter Sangguan Yu. Ngomong-ngomong, di mana saudara senior Zhao Qing? Mengapa Anda tidak membiarkan dia menjadi tuan rumah? Mungkinkah dia sudah pergi ke paviliun pedang bayangan bulan? Keduanya sedikit malu ketika mendengar kata-kata itu, dan Dao Jun perempuan menjelaskan, kakak laki-laki menerima tamu terhormat, jadi saya tidak bisa meluangkan waktu, tetapi saya akan tiba nanti. Huff, Sangguan Yu berkata sambil mencibir, penjahat berbahaya menemukan tuan baru dan melupakan tuan yang lama. Setelah berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Orang-orang di belakang mereka juga memilih untuk mengabaikan mereka. Namun, arah yang dituju Jian Wushuang adalah peti mati Sangguan Xuan. Bagaimanapun, saya masih harus pergi ke sana. Setelah sampai di tempat itu, ada ratusan murid Jiange yang menjaga roh tersebut. Di antara mereka, ada 78 Raja Tao. Sisanya adalah keabadian sejati, dan ada keabadian sejati paling 9 langkah. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang disebut 10 abadi sejati di Senfu berwajah ganda. Tentu saja kecuali Cuxiong. Namun, masih ada beberapa dewa pedang yang bisa menyaingi Cuxiong, dan kualifikasi mereka lumayan. Ketika semua orang melihatnya datang, ekspresi mereka menjadi rumit. Sebagian besar dari mereka telah memilih untuk mengikuti kakak laki-laki. Ada juga beberapa orang tua yang lebih memperhatikan arti dari tuan muda ini. Tidak berdamai dengan menjual Jiange. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan diinjak-injak lagi. Lagi pula, paviliun bayangan bulan memandang rendah mereka ketika master paviliun tua ada di sekitar. Lagi pula, paviliun bayangan bulan telah menghasilkan kaisar. Emperor Munsado adalah salah satu dari 10 kaisar teratas di Guting. Kekuatan, latar belakang, dan koneksi Sangguan Xuan tidak sebanding dengan Sangguan Xuan. Adik laki-laki, saudara Sangguan, meskipun ada segala macam perhitungan kecil di dalam hatinya, dia masih memberi banyak wajah pada tuan muda itu, dan mereka semua berdiri untuk menyambutnya, mengungkapkan kesedihan dan ketidakberdayaan mereka. Sangguan Yu menjaga wajahnya tetap dingin dan mengangguk kepada semua orang. Dia pergi ke peti mati. Hanya ada pakaian tua yang dikenakan oleh Sangguan Xuan dan pakaian perang harta karun yang rusak di dalamnya. Karena tubuh fisik dan tubuh dewa kalah dalam pertempuran. Ketika Sangguan Yu melihat pakaian perang yang rusak dan pedang yang patah, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi dan menangis. Ini membuat Xiang Yang, yang mengikuti di belakang, mengagumi kelima tubuhnya, dan mau tidak mau mengirimkan transmisi suara ke Jiu Chen, orang tua, kamu belajar sedikit, lihat kemampuan akting Brother Wu Suang, itu seperti ayah yang sudah meninggal. Saya tidak menangis dengan tulus ketika ayah saya meninggal. Jiu Chen berkata dengan ekspresi kosong, ketika penguasa api ilahi jatuh, aku ingin menangis tetapi tidak menangis. Ini memang lebih baik dari Jian Wushuang. Sangguan Yu menangis sambil mengelus pedang yang patah. Jian Wushuang mengagumi tukang reparasi pedang lain-lain ini dari lubuk hatinya. Meski asalnya sangat lemah dan kekuatan tempurnya hanya di atas level kedua, tidak rugi bisa melawan 5 kaisar teratas dengan 3 pukulan dalam pertempuran itu. Setelah membakar tubuh dewa, tubuh fisik dihancurkan, dan akhirnya jiwa pun runtuh. Dia tahu tentang pertempuran itu. Ini adalah pertempuran terkuat antara Guting dan Tanah Suci. Pada akhirnya, kedua belah pihak kalah banyak, dan masing-masing mundur. Alasan utamanya adalah Jiang Ni tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu, jika tidak, orang ini tidak akan jatuh. Malam, belasungkawa telah resmi dimulai. Ada tamu dari seluruh dunia, dan kaisar datang dari waktu ke waktu. Lagi pula, kaisarlah yang jatuh, yang merupakan kerugian besar bagi Guting. Meskipun kaisar ini hanya seorang kaisar tingkat 2, hanya ada puluhan kaisar di seluruh istana kuno. Paviliun Dongsui, Kaisar Yu Qing datang untuk menyampaikan belasungkawa. Sangguan Yu bangkit dengan cepat, mengambil beberapa murid langsung ayahnya, dan membagikan sebatang dupa. Kaisar Yu Qing ini adalah kaisar tingkat ketiga dan salah satu dari 10 kaisar teratas di Guting. Statusnya sangat tinggi, dan kekuatannya juga sangat kuat, setingkat dengan Munsado Emperor. Secara alami, Sangguan Yu harus diperlakukan dengan hormat. Setelah berkabung sebentar, Kaisar Yu Qing menoleh dan berkata kepada Sangguan Yu, kamu bisa datang kepadaku di masa depan jika kamu butuh sesuatu. Jiange ini dibangun oleh ayahmu. Anda harus menjaganya dengan hati-hati.
Ikuti petunjuk. Sangguan Yu mengangguk dengan patuh. Dari nada pihak lain, orang dapat memahami bahwa ini adalah kaisar di pihak ayah. Sudah secara terbuka mendukungnya. Kali ini untuk menyampaikan belasungkawa sebenarnya adalah Andre. Beberapa orang meremehkan antrean, sementara yang lain membela ahli waris teman mereka. Kaisar bayangan bulan ada di sini. Sebuah suara datang dari luar pintu. Seorang pria kuat berjubah bulan juga masuk. Seorang pria dan seorang wanita mengikuti di belakangnya. Yu Qing juga ada di sini. Moon Shadow Emperor masuk dengan nada tenang dan arogan. Dua orang di belakangnya adalah kakak laki-laki Sangguan Yu, dan yang lainnya adalah putri Kaisar Yu Ying yang ditemui Jian Wushuang. Saya tidak berharap untuk bertemu di sini lagi dengan cara ini. Kaisar Yu Qing melirik pihak lain, menoleh dan membidik kakak laki-laki Sangguan Yu, dan berkata dengan dingin, tuanmu baru saja jatuh, dan sekarang kamu telah mengubah keluarga, sungguh guru yang terhormat. Haha, kenapa kamu begitu marah tentang hal-hal di antara generasi muda? Moon Shadow Emperor berkata, dan saya telah memutuskan untuk merekrutnya sebagai menantu saya. Nantinya, hanya akan ada satu paviliun pedang di Guting. Bukankah itu bagus? Yu Ying, kamu akan memiliki hari ini juga, jangan terlalu berpuas diri. Kaisar Yu Qing berkata dengan dingin. Sebagai tuan, Sangguan Yu tidak punya pilihan selain menghentikan perselisihan antara kedua pihak saat ini. Kaisar bayangan bulan, tolong bakar dupa. Setelah berbicara, dia menyerahkan sepotong dupa. Menurut aturan, dia adalah seorang Raja Tao, beraninya dia berdebat dengan Kaisar. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, bersabarlah. Guting adalah harapan umat manusia. Tapi bagaimanapun juga, masih ada berbagai pergumulan di dalamnya. Betapa bersatu perang eksternal, betapa kacau interiornya. Akhirnya, perselisihan antara keduanya diselesaikan, dan belasungkawa diadakan dengan tertib. Semakin banyak tokoh penting yang datang. Ada ribuan Raja Tao, dan ada lebih dari selusin kaisar. Dua yang terkuat di antara mereka adalah dua kaisar, Yu Ying dan Yu Qing. Keduanya berdiri di sisi yang berlawanan. Di satu sisi adalah kakak laki-laki Sangguan Yu, Zhao Qing. Pedang abadi King Sui ini sangat kuat dan murid utama Sangguan Xuan. Dia sudah menembus lantai 7 bangunan kuno itu. Dia jauh lebih kuat dari Sangguan saat ini. Tentu saja, Sangguan Yu, yang dijarah Jian Wushuang, juga memiliki kekuatan untuk melewati lantai 7, tetapi dia telah berkeliaran di luar dan belum sempat menerobos. Di pihak Zhao Qing, ada dukungan dari Kaisar Yu Ying, dan ada beberapa kaisar tingkat 2 di peron, belum lagi Dao Jun. Kedua sisi aula utama melambangkan dua kekuatan. Sisi Sangguan Yu juga tidak buruk. Kaisar Yu Qing memimpin dan didukung oleh beberapa kaisar yang memiliki hubungan baik dengan Sangguan Xuan. Ada juga banyak Raja Tao, dan kebanyakan dari mereka menduduki posisi penting. Misalnya, beberapa Raja Tao yang dibawa oleh saudara Li semuanya adalah jenderal di pasukan surga. Kekuatan tempurnya adalah Taois yang menerobos lantai 6 bangunan kuno itu. Bangunan kuno itu terbagi menjadi 9 lantai, dan ada juga 3 lantai. Kursi pertama adalah untuk manusia, yaitu antara periode bawaan dan periode Mahayana. Kursi kedua sesuai dengan Dewa Tao, dan lantai pertama hingga lantai 9 mewakili batas dari Dewa Tao. Zhao Qing melewati lantai 7, yang merupakan kekuatan tempur utama Dao Jun. Kekuatan ilahi 5.000 kali lebih kuat, dan sumber aslinya telah selesai dan merupakan sumber asli tingkat pertama. Kekuatan tempurnya sekitar 1 tingkat kaisar. Dalam sejarah istana kuno, hanya ada sekitar 100 Raja Tao yang menerobos lantai 7. 99% Raja Taois gagal bergabung dengan Dao. Beberapa orang yang berhasil semuanya adalah kekuatan tempur tier 4. Jadi ada banyak orang yang optimis dengan Zhao Qing, dan bahkan beberapa kaisar yang memiliki hubungan baik dengan Sangguan Xuan juga optimis dengan Zhao Qing, tetapi mereka tidak optimis dengan karakter Zhao Qing. Lagi pula, makan itu terlalu jelek. Tapi perhatikan lebih dekat, Zhao Qing sekarang hampir bergabung dengan Dao, dan sangat ingin bergabung dengan Dao, dan sebenarnya tidak tertarik dengan pengaruh yang ditinggalkan oleh tuannya. Namun, jika Anda ingin berhasil dalam Dao, Anda memerlukan akumulasi sumber daya yang sangat besar. Di pengadilan kuno hari ini, ada 4 Raja Tao yang telah menembus lantai 7, dan mereka semua bersiap untuk pertempuran. Harta karun Dao hanya sekecil itu, dan keempat orang itu pasti tidak akan bisa membaginya secara merata. Perhatikan juga latar belakangnya.
Hal pertama yang harus dilihat saat Anda keluar untuk melakukan mix adalah latar belakangnya. Kecuali Zhao King, 3 Raja Tao lainnya yang menerobos lantai 7 memiliki identitas dan latar belakang yang kuat. Tuan Tao, yang menerobos lantai 7 adalah murid Duke Long. Naga-naga, itu adalah pendiri istana kuno, dan 2 Raja Abadi berikutnya adalah muridnya. Seseorang yang harus dihormati oleh Yuan Zheng Tianzun. Meskipun Duke Long tidak suka membuka pintu belakang untuk murid-muridnya. Tetapi dengan pengalaman sebelumnya, Guting pasti akan lebih bersedia untuk melatih murid-murid Duke Long. Zhao King ini pasti tidak ada bandingannya. Kemudian datang yang kedua, murid dari Sacai Taoist. Sebagai murid dari generasi kedua Immortal King Guting, latar belakang ini tidak ada bandingannya. Ada satu lagi dengan latar belakang biasa-biasa saja, masternya hanya seorang Taoist. Asal-usulnya juga sangat biasa, tetapi dia baru saja datang dari desa liar, tetapi bakatnya lebih tinggi, dia telah memahami 2 asal-usul kelas 1, dan kekuatannya adalah yang terkuat, tetapi juga memperjelas bahwa dia akan merawat Taoist dari hutan belantara besar ini secara khusus. Lagi pula, bakatnya adalah yang terkuat dan kekuatannya adalah yang terkuat. Pada akhirnya itu adalah Zhao King. Dia adalah murid langsung Sangguan Xuan dan murid utama. Saudara Jiange. Dia memiliki status, identitas, dan kekuatan. Tapi tuannya tiba-tiba jatuh, dan semuanya hilang. Dia juga ingin menjaga Jiange, tapi apa yang bisa dia gunakan untuk menjaganya? Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri lagi, apa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan masa depan rekan magangnya? Hanya berbalik dan berlindung di dermaga baru. Pada saat ini, Kaisar Mun Shadow datang dan menawarinya syarat yang tidak dapat disangkal. Menikah. Dia akan menjadi menantu Kaisar Mun Shadow, akan diasuh oleh Kaisar Duobao, dan akan mengumpulkan harta terlengkap untuknya. Menghadapi kondisi ini, dia tidak bisa menolak. Kaisar Mun Shadow tidak bodoh, dia tahu persis berapa berat putrinya, dan menikahi Zhao King benar-benar di luar jangkauan. Selain itu, Zhao King dapat membawa seluruh Jiange untuk bergabung dengannya. Bisnis ini terlalu menguntungkan, dan dia tidak peduli dengan harta yang dia keluarkan, karena murid-muridnya akan tetap membayarnya. Ini adalah bisnis keuntungan murni. Perselisihan antara kedua belah pihak hanyalah masalah menyelamatkan muka. Pada akhirnya, Mun Shadow Emperor akan menang. Karena di Guting, kekuatan berbicara lebih banyak. Sangguan Xuan telah jatuh, dan Jiange tidak memiliki kaisar, sehingga akan ditelan. Jiange tanpa kaisar tidak akan disebut Jiange. Sangguan Yu tidak bisa menyimpannya. Seorang Raja Tao dari tingkat ke-6 bangunan kuno tidak berhak berbicara. Padahal dia adalah anak dari Dijun. Tapi Kaisar sudah pergi, berapa banyak kartu yang dimiliki putranya. Karena semakin banyak orang berduka, kedua belah pihak juga memperlebar jarak. Di sisi Sangguan Yu, hanya ada beberapa batang besi yang menopangnya. Poin kuncinya adalah orang-orang ini tidak terlalu optimis tentang Sangguan Yu, mereka hanya mendukungnya karena kesetiaan. Di sisi lain, Zhao King tampaknya telah memutuskan bahwa Jiange akan ditelan. Sangguan Yu akan dikalahkan. Saat ini, nama orang lain datang dari luar. Duke Long ada di sini. Mendengar bahwa Duke Long akan datang, semua orang terkagum-kagum. Ini adalah dasar dari Guting. Itu juga pahlawan terbesar Guting. Meskipun dia gagal menduduki peringkat di antara Raja Abadi, dia mampu membuat ketiga Raja Abadi memperlakukannya dengan setara. Kaisar dari tingkat keempat kekuatan tempur adalah pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh dunia kuno. Kedatangannya juga membuat bau mesiu banyak mereda. Pria tua kekar dan mendominasi ini berjalan ke aula. Di belakangnya, ada orang lain, seorang wanita berbaju putih. Ada rasa dingin di antara alis wanita itu, dan kelembutan di matanya. Energi pedang ada di hati, hidup ada di dalam Tuhan. Melihat wanita itu, hati Sangguan Yu tergerak. Jiang Ni. Dia tidak menyangka Jiang Ni akan datang. Masuk akal bahwa Jiang Ni baru saja datang ke Guting, jadi dia mungkin tidak mengenal Sangguan Xuan, paling banyak, dia bertemu Sangguan Xuan. Yang paling mengejutkannya adalah aura Jiang Ni telah meningkat pesat. Tampaknya cara hidup yang asli juga telah selesai. Sekarang kedua sumber utama telah diolah dengan sempurna. Kekuatan tempur Jiang Ni mungkin telah mencapai puncaknya. Teror, meskipun dia sekarang adalah seorang Raja Tao, dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di seluruh dunia kuno. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan para biksu kosong, atau Holy Lord yang tak terkalahkan, bukanlah tandingannya.
Bahkan Jian Wushuang sendiri tidak yakin bisa mengalahkan Jiang Ni sekarang. Tidak mungkin, orang lain sedang dalam masa puncaknya, dia adalah seorang kultivator Mahayana. Jika dia tidak memiliki darah dewa dari klan mata dewa untuk diubah menjadi boneka lapis baja emas, dia tidak akan memiliki kekuatan tempur tertinggi. Satu-satunya hal yang bisa mengalahkan Jiang Ni adalah serangan jiwa. Kedatangan Duke Long sangat meredakan suasana di aula. Ketika semua orang melihat Jiang Ni, banyak orang menjadi dingin lagi. Karena Jiang Ni bahkan tidak memasuki Guting di tengah jalan, tetapi baru saja bergabung. Bukan karena pihak lain datang untuk menyampaikan belasungkawa kepada Santuan Xuan, tetapi karena Jiang Ni baru saja bergabung dengan Guting, jadi dia membuat pengecualian untuk membiarkan Tuan Tao pergi ke 9 surga. Hanya Kaisar yang tahu tentang masalah ini, tetapi Dao Jun tidak. Selain pergi ke 9 surga, tempat berharga di ruang bawah tanah yang hanya bisa dimasuki Raja Abadi Guting juga dibuka, khusus untuk Jiang Ni. Ini bahkan lebih rahasia lagi, hanya Kaisar Yu Qing dan Kaisar Yu Ying yang mengetahuinya. Mereka bahkan lebih pahit tentang hal itu. Tidak mungkin, ranah kedua orang ini terlalu rendah, dan mereka bahkan tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Jiang Ni. Jika Anda mau, tidak masalah menghancurkan seluruh dunia kuno dengan satu pedang. Yang lain tidak tahu, tapi Duke Long sangat jelas. Dia mengerti persis apa yang diwakili oleh Jiang Ni. Sekarang pengadilan kuno masih memperjuangkan ortodoksi dunia kuno, tetapi dunia kuno masa depan harus menghadapi seluruh alam semesta yang kacau. Orang kuat yang dibutuhkan saat itu bukanlah kaisar, tetapi keberadaan super di atas kaisar. Tapi di dunia kuno saat ini, dia tidak melihat seorang junior yang bisa menjadi eksistensi semacam itu. Sampai dia bertemu Jiang Ni, dia melihat harapan. Ini bukan harapan Guting, tapi harapan dunia kuno. Orang yang menentang surga yang bisa meledak melebihi kekuatan kaisar tingkat kelima di Dao Jun. Dia bahkan tidak bisa membayangkan pencapaiannya di masa depan. Jangan bicara tentang beberapa tempat khusus untuk membuka rumah, jadi bagaimana jika Anda menyerahkan Guting ke Jiang Ni? Jadi Duke Long tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Dia hanya menjelaskan keseluruhan cerita kepada 3 Raja Abadi di Guting. 3 Raja Abadi, Yuan Zheng Tianzun, Sacai Daois, dan Baiyu Immortal King semuanya sangat setuju dengan pendekatannya. Karena ini menyangkut masa depan dunia kuno. Sedemikian rupa sehingga Duke Long tidak terlalu peduli dengan ancaman tanah suci sekarang. Apa 3 kaisar tingkat 5? 1 pedang bisa menyelesaikannya, itu tidak perlu ditakuti. Setelah Duke Long selesai mempersembahkan dupa, cara dia memandang setiap orang berubah. Ini adalah perubahan pola. Dia melirik ke kedua sisi. Melihat Sangguan Yu lagi, senyuman keluar. Kemudian melihat Kaisar Bayangan Bulan di sebelahnya. Ini membuat Moon Shadow Emperor terkejut. Tuan Panjang, Moon Shadow Emperor berkata dengan hormat. Melihat ada sesuatu yang terjadi, Yu Qing dengan cepat berkata, Tuan Long, tolong jadilah tuan dari putra saudara laki-laki Sangguan yang berduka. Oke, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Duke Long berkata dengan tenang, pikiran kecilmu terlalu berlebihan. Saya, seorang lelaki tua, telah membuat perubahan seiring waktu. Anda harus melakukan hal yang sama. Jangan dibatasi oleh waktu. Yu Qing, demi kesetiaan, Yu Ying, kamu menghargai kekuatanmu. Tidak ada yang salah dengan ini. Namun, pengadilan kuno juga memiliki aturan pengadilan kuno. Jika si kecil ingin mewarisi perintah ayahnya, dia harus menunjukkan kekuatan yang cukup. Jika putranya mewarisi bisnis ayahnya, istana kuno akan runtuh sejak lama. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Moon Shadow meledak dalam kegembiraan. Dia tahu bahwa Dragon Guild akan berkata demikian. Tidak peduli bagaimana waktu berubah, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika Anda ingin putra Anda mewarisi karir ayahnya, Anda harus memiliki kekuatan itu. Mata Kaisar Yu Qing kesepian, dan dia juga tahu bahwa jika dia ingin mempertahankan Jiang'e, dia juga membutuhkan Sangguan Yu untuk memiliki kekuatan yang cukup. Meski kekuatan Sangguan Yu bagus, masih agak lemah. Jika Sangguan Yu dapat menembus lantai 7, dia pasti memiliki peluang besar untuk mengambil alih Jiang'e. Duke Long berhenti dan menghela nafas. Tapi aturan sudah mati. Orang masih hidup. Sangguan Yu, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Dalam 10.000 tahun, Anda dapat melewati lantai 7 bangunan kuno, dan Anda dapat mewarisi Jiang'e. Yu Ying, kamu tidak bisa menggunakan Jiang'e dalam 10.000 tahun.
Kaisar Yuking buru-buru menarik Sangguan Yu dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Panjang." 10.000 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi Kaisar. Bagaimanapun, seluruh dunia kuno dibuka hanya beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Kaisar Mun Shadow merasa sedikit tidak nyaman. 10.000 tahun, terlalu panjang. Jangan bicara tentang menembus lantai 7, dunia Wanyan sudah cukup bagi Sangguan Yu untuk bersiap bergabung dengan Dao. Setelah aliansi berhasil, akan ada cukup alasan untuk mewarisinya, dan tidak ada gunanya bagi siapapun untuk mengatakannya pada saat itu. Duke Long ini jelas menyukai Sangguan Yu. Mengikuti kata-kata Duke Long, Kaisar di kedua sisi juga bubar. Ucapan belasungkawa telah berakhir. Kakak tertua Zhao Qing tidak pergi. Meskipun masih banyak murid Jiange yang membela saudara senior ini, dia juga tahu bahwa situasinya sudah berakhir. Untungnya, identitas menantu Mun Shadow Emperor telah dipublikasikan. Dengan identitas ini, dia layak mendapatkan harta yang tidak sedikit. Para tamu selesai. Sangguan Yu mengejek Zhao Qing seperti biasa, lalu pergi. Bagaimanapun, ini adalah Jian Wushuang. Setelah menghabiskan 1 hari untuk memecahkan masalah identitas, saatnya baginya untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Karena bintang purba ini tidak biasa, dia harus memeriksanya, apalagi ada peristiwa besar lainnya yang menyebar di kota malam ini. Kaisar semi-abadi, Jiang Ni, yang baru saja bergabung dengan pengadilan kuno ingin masuk ke bangunan kuno secara terbuka. Jiang Ni, yang direkrut oleh Duke Long secara pribadi, juga dikenal sebagai Jiang Ni yang paling berbakat dan tak terkalahkan, telah lama menjadi manusia bintang kuno. Untuk sementara, banyak orang datang untuk menonton. Jian Wushuang tidak terkecuali. Dia membawa sekelompok orang dan menuju pusat kota dengan mobil mewah. Ada 3 bangunan kuno di sini. Ada alun-alun besar di sini. Diameternya lebih dari 10.000 mil. Itu dapat menampung ratusan juta biksu. Saat ini, puluhan ribu biksu telah berkumpul. Ada ribuan daojun, duduk di barisan depan dan menonton. Sebenarnya, tidak ada adegan pertempuran untuk dilihat. Anda hanya dapat melihat di lantai mana pemutus berada. Saat ini, ada orang di gedung kuno, dan Jiang Ni sedang menunggu di luar. Di sampingnya, Immortal King, Bai Yue, kontemporer Guting dan Duke Long secara pribadi menemaninya. Untuk memasuki bangunan kuno, Anda perlu memverifikasi kekuatan Anda terlebih dahulu. Pertama-tama, Anda harus menjadi abadi sejati. Kemudian mereka akan dimasukkan hanya jika mereka memiliki kekuatan abadi sejati 7 langkah atau lebih tinggi. Kalau tidak, ada begitu banyak yang abadi, dan ada orang yang pergi ke sana setiap hari, yang terlalu merepotkan, dan beberapa kesulitan harus diatur. Jika tidak, orang-orang ini akan menempati jamban dan bukan kotoran, yang juga menjadi masalah. Ada juga pembayarannya, tiket untuk 100 juta kristal abadi. Cukup untuk menghentikan keabadian sejati di bawah Daojun. Persyaratan bangunan kuno pertama juga sangat dibesar-besarkan, lebih tinggi dari Daojun. Tidak mungkin, terlalu banyak biksu pada periode Mahayana. Jika tidak ada batasan, antrian bisa habis dari dunia kuno. Ini adalah bangunan kuno ketiga, tanpa batasan apapun. Karena Dijun hanya memiliki puluhan nomor. Masuk dengan santai. Sebaliknya, karena wajah, Kaisar tidak akan melakukannya kecuali dia benar-benar yakin. Apalagi Gulou sangat akurat dalam hal kekuatan. Seorang Kaisar tingkat pertama, begitu Anda masuk, Anda akan pergi. Saya tidak bisa menembus bahkan 1 lantai. Kaisar tingkat kedua hampir tidak bisa bertahan di lantai pertama. Hanya Kaisar tingkat 3 yang dapat menembus lantai pertama. Dan Anda masih membutuhkan Kaisar top tingkat ketiga. Oleh karena itu, di antara para kaisar di Istana Kuno, hanya 10 yang berhasil menembus lantai pertama. Hanya 1 dari 3 orang sungguhan yang berhasil menembus lantai 2. Kekuatan tempur nomor 1 Guting juga orang sungguhan dengan 3 talenta. Dia memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan kaisar tingkat 5. Berdasarkan perhitungan ini, jika Anda menerobos tingkat kedua, Anda akan memiliki kekuatan tempur tingkat kelima, dan Anda mungkin memerlukan kaisar tingkat ke-6 untuk menembus tingkat ketiga. Lantai keempat harus menjadi puncak. Bagaimana dengan lantai 5? Lantai 5 harus yang terbaik. Lantai 6 membutuhkan puncak. Itu adalah 50.000 kali kekuatan ilahi. Tingkat ke-7 adalah 80.000 kekuatan ilahi, dan tingkat ke-8 adalah 100.000 kekuatan ilahi. Pada titik ini, Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam.
Memang tidak mudah mengatur keberadaan bangunan kuno. 100.000 kekuatan ilahi sudah menjadi malapetaka. Kuncinya adalah lapisan ke-9. Ke-9, jika Anda ingin melewati level tersebut, bukankah Anda membutuhkan kekuatan tempur penguasa alam semesta? Bangunan kuno ini pasti ditinggalkan oleh keberadaan super penguasa alam semesta. Karena saat dia berada di ruang dan waktu Guiyue, dia memiliki kekuatan penguasa alam semesta, jadi dia sudah tak terkalahkan. Di mana ruang dan waktu ke Guiyue? Itu adalah dunia ruang waktu. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari alam semesta yang kacau. Ada banyak penguasa alam semesta di alam 8 kesengsaraan. Tampaknya orang yang meninggalkan bangunan kuno ini adalah penguasa alam semesta yang sangat kuat. Bangunan kuno ini ada di bintang domain kuno, jadi bintang domain kuno juga ditinggalkan oleh orang itu. Jian Wushuang tertarik, hanya saja pemeriksaannya terbatas. Jika tidak, Anda dapat melihat seluruh bintang domain kuno. Sekarang saatnya, baginya untuk menjelajah perlahan. Dia datang ke sini untuk ini, jadi dia tidak terburu-buru. Semakin banyak orang yang kuat berkumpul di alun-alun. Guting bahkan mengirim tentara surgawi untuk menjaga ketertiban. Saat ini, di bangunan kuno 9 lantai kedua, lampu hijau tetap berada di lantai 6. Siapa orang di dalam itu, yang masuk ke lantai 6? Untuk sementara, suara di alun-alun itu berisik. Menerobos lantai 6, yang melambangkan tepi Hedao, dan juga Raja Tao yang sempurna. Dan Anda harus menjadi penguasa Tao tingkat kedua. Lagi pula, hanya ada beberapa ratus Raja Tao yang telah menembus lantai 6 di seluruh istana kuno. Lapisan ketujuh hanya memiliki 4 bit. Seluruh sejarah lantai 8 belum. Jadi bisa menembus lantai 6 sudah mewakili puncak Daojun. Lantai 7 adalah batasnya. Karena Jiang Ni akan membobol bangunan kuno, keempat penguasa agung istana kuno juga datang pada saat ini. Lagi pula, mereka belum pernah melihat Jiang Ni melakukannya dengan mata kepala sendiri, jadi mereka sedikit tidak yakin dan ingin melihat seberapa kuat Jiang Ni. Mereka berempat berkumpul bersama. Aku baru saja bertemu dengannya. Seberapa kuat itu, aku tidak bisa melihat. Itu mungkin harta karun yang menyembunyikan auranya. Saya tidak percaya dia bisa menembus lantai 8. Sepanjang sejarah Guting, tidak ada yang mampu menembus lantai 8. Sebenarnya, mereka semua adalah Kincu. Jika penguasa Tanah Suci Tao yang menentang surga diizinkan untuk datang, mereka akan memiliki kesempatan untuk menembus lantai 8. Hanya saja bagi para Raja Tao itu, terlalu sulit untuk menjadi seorang kaisar, dan tidak banyak nilai untuk kultivasi. Bahkan setelah menjadi seorang kaisar, masih banyak kekurangan, terlepas dari seberapa kuat pertempuran itu. Jika Anda harus naik, itu hampir tidak mungkin. Ini juga alasan mengapa Guting melancarkan perang dengan segala cara. Dunia kuno tidak dapat dihancurkan oleh Tanah Suci. Atau dengan jelas, itu tidak bisa dihancurkan oleh Holy Lord. Ortodoksi ada di pengadilan kuno. Bergabungnya Jiang Ni juga menegaskan pemikiran para Raja Abadi di Guting. Saat ini, Jiang Ni dan Wang Zhong sedang memperhatikan. Duke Long dan Immortal King Baiyue juga memiliki harapan di mata mereka. Terutama Immortal King Baiyue, dia belum pernah melihat kekuatan Jiang Ni. Saya ingin tahu apakah Jiang Ni dapat menembus lantai 9. Saya bahkan tidak mempertimbangkan lantai 8, saya pasti bisa melewatinya. Karena lantai 8 sesuai dengan Dewa Tao yang menentang surga, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan puncak tingkat kedua dan kaisar tingkat ketiga biasa. Mereka tidak tahu apa yang diwakili oleh lantai 9, dan mereka pasti telah melampaui kaisar tingkat ketiga, dan bahkan melampaui kaisar tingkat keempat. Jika menurut apa yang dikatakan Duke Long, maka Jiang Ni benar-benar pasti akan menembus lantai 9. Sua, Tuan Tao di gedung kuno baru saja melangkah keluar ketika dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dia baik-baik saja ketika dia masuk. Ketika saya keluar, saya melihat ada banyak perhatian di luar, dan ada lebih dari selusin kaisar sendirian. Ada juga Duke Long dan Immortal King Baiyue di antara mereka. Masih ada ribuan Daolord, 4 Daolord terkuat di Guting telah datang, dan ada jutaan makhluk abadi di sekitarnya. Dan puluhan juta biksu Mahayana. Aku baru saja menerobos lantai 6, tidak perlu menyapaku seperti ini. Dia tertegun, melihatnya berdiri diam, kaisar yang duduk di bangunan kuno tidak dapat menahan desakan, cepat keluar dari sini, jangan menghalangi pintu masuk. Hah, sebelum dia bisa bereaksi, dia ditendang keluar. Ketika dia bertemu dengan beberapa
Teman yang memberi selamat kepadanya, dia menyadari bahwa kaisar semi-abadi Jiang Ni ada di sini. Dia ingin masuk ke bangunan kuno. Saya pikir ada seorang kaisar yang ingin masuk ke dalam bangunan kuno, tetapi dia juga seorang Taois. Tidak peduli seberapa kuat kaisar abadi, dia tetaplah seorang Taois. Dia sedikit tidak yakin, tetapi dia juga tahu bahwa bisa disebut kaisar abadi Zun, dan dia telah bertarung bola-balik dengan kaisar Mun Sadok, seorang raja Tao yang telah menembus lantai 6, tidak dapat dibandingkan dengannya di semua. Anda hanya bisa menginjaknya secara diam-diam. Tapi saya masih punya beberapa harapan. Lagi pula, lantai 7 bangunan kuno itu selalu menjadi batas para biarawan di istana kuno. Dia juga ingin melihat apakah ada yang bisa memecahkannya. Ditemani oleh antisipasi penonton, Jiang Ni mengangguk ke Duke Long dan Immortal King Bai Yue di sampingnya, dan berjalan masuk. Menghadap bangunan kuno, dia sangat santai. Ambil langkah dan masuki pintu masuk. Saat berikutnya, sosok itu menghilang. Sebagai gantinya, cahaya biru muncul di lantai pertama bangunan kuno itu. Sesaat, bahkan tanpa menarik nafas, cahaya biru naik ke lantai 2. Duke Long sangat tidak peduli dengan ini, tetapi Immortal King Bai Yue berkata dengan heran, ini sangat cepat. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Ni sudah mencapai lantai 5. 5 lapisan pertama mengambil total 1 nafas. Waktu transmisi juga ditambahkan. Waktu nyata untuk bergerak mungkin sama, dan pertempuran diselesaikan dalam sekejap, lalu masuk ke level berikutnya. Setelah menembus lantai 5, lantai 6 merupakan daerah aliran sungai. Setelah meninggal, dia akan menjadi yang paling kuat di antara para raja Tao, jenis yang dapat bergabung dengan Tao. Penguasa Taois sebelumnya melewati level ini, dan sejak itu melangkah ke jajaran teratas penguasa Taois. Raja Tao semacam ini, jika Anda melihat seluruh istana kuno, hanya ada beberapa ratus orang, dan mungkin ada lebih dari 1000 orang di seluruh dunia kuno. Alasan utamanya adalah para Taois di sisi tanah suci sangat kuat, 10 kali lebih kuat dari Guting. Kecepatan ini 2 kali lebih cepat dari saya saat itu. Immortal King Bai Yue berkata dengan kaget. Akan aneh jika tidak sebaik kamu. Tuan, saya tidak akan mengambil orang seperti Anda. Duke Long tersenyum dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Hanya dalam 2 kalimat, Jiang Ni telah menembus lantai 6, dan begitu dia selesai berbicara, dia mencapai lantai 7. Kecepatan ini mengejutkan penonton. Di 7 lantai pertama bangunan kuno itu, Jiang Ni hanya menarik napas 2 kali. Jika Jiang Ni mengobrol dengan teman-temannya sebelum memasuki gedung kuno, Jiang Ni akan mencapai tingkat yang tidak dapat mereka lihat di awal obrolan. Pada saat ini, 4 Dao Lord of Guting. Apakah itu murid Raja Abadi atau pemuda yang keluar dari hutan belantara? Matanya membelalak. Zhao King menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, bagaimana dia melakukannya. Di lantai 7, monster berkepala 10 di tingkat abadi sejati 9 langkah memiliki pertahanan yang luar biasa. Saat itu, saya butuh 7 hari untuk melawan mereka. Itu sedikit kebetulan untuk bertahan melalui kemauan keras, tapi dia hanya menggunakan 2 napas untuk menembus 7 lantai pertama. Ketika dia baru saja menerobos, dia tidak berani mencoba menerobos lantai 7 untuk kedua kalinya, karena dia tidak terlalu percaya diri bahwa dia bisa menembus untuk kedua kalinya. Setelah ribuan tahun berlatih, saya menembus lantai 7 untuk kedua kalinya, tetapi juga tidak mudah. Bagi Jiang Ni, lantai 7, yang mengharuskannya bertarung sengit selama beberapa hari, adalah masalah satu serangan pedang. Saat banyak orang terkejut, Jiang Ni telah menembus lantai 8 dan mencapai lantai 9. Kali ini bukan lagi cahaya biru, tapi cahaya kemasan. Tanpa memberi kesempatan kepada semua orang untuk terkejut, seluruh bangunan kuno mulai bergetar, dan cahaya kemasan juga muncul. Semburan cahaya meledak. Saya melihat aura pedang menjulang ke langit di menara, dan Jiang Ni juga berdiri di atas bangunan kuno. Terbungkus dalam pakaian putih yang berkibar tertiup angin, memegang pedang suci terbalik, niat pedang antara alis melonjak ke langit. Membersihkan level. Jiang Ni menarik napas 3 kali dan sepenuhnya membersihkan bangunan kuno itu. Tidak ada orang sebelumnya, dan tidak ada orang setelahnya. Dia melakukannya, dan Erki melakukannya dengan mudah. Itu mudah baginya. Saya tidak berpikir ada sesuatu untuk menjadi bahagia. Jika dia mau, dia bisa menghancurkan dunia kuno dengan 1 pedang. Duke Long dan Immortal King Bai Yue, serta Yuan Zheng Tianzun dan Sacai Daois yang baru saja tiba semuanya tercengang.
3 nafas, menembus lantai 9, bahkan aku tidak bisa melakukannya. Lantai 8 memiliki 10.000 monster tingkat Tao. Saya tidak tahu tentang lantai 9, tetapi menurut perkembangan kekuatan, setidaknya ada 10.000 monster tingkat Kaisar. 10.000 Kaisar, bahkan jika kita bergabung, kita harus membunuh selama sehari, bahkan Kaisar terlemah, tidak ada cara untuk membunuh mereka secara langsung dalam skala besar. Bibir Yuan Zheng Tianzun bergetar dan berkata, umat manusia harus makmur, dan makmur di zaman sekarang. Keempat tetua istana kuno sangat bersemangat. Sekarang adalah waktu untuk kemakmuran dunia kuno kita pasti akan menjadi penguasa alam semesta yang kacau ini, dan Jiang Ni juga akan menjadi eksistensi tiada taraf yang menekan segalanya. Mereka bahkan belum pernah melihat penguasa alam semesta, tetapi mereka yakin bahwa pencapaian Jiang Ni tidak akan pernah lebih rendah dari penguasa alam semesta. Raja Peri kaget, Tuan Tao dan Dewa Sejati tercengang. Bangunan kuno tersebut menjadi tolok ukur bagi mereka untuk mengukur kekuatan tempur mereka. Sekarang setelah penguasa dipatahkan oleh Jiang Ni, mereka semua mulai meragukan diri mereka sendiri. Mengapa Jiang Ni begitu kuat? Setiap orang adalah Taois. Saya dapat memahami bahwa Anda 10 kali dan 100 kali lebih kuat dari saya. Meskipun saya tidak memahaminya, saya mengerti bahwa itu adalah celah dalam cara aslinya, atau celah dalam metode rahasia. Tapi itu puluhan ribu kali, sejuta kali, atau bahkan puluhan juta kali lebih kuat, dan mereka tidak dapat memahaminya. Setelah mencapai keadaan keraguan diri, di kursi batu di alun-alun, hanya Jian Wushuang dan yang lainnya yang tampak acuh tak acuh. 2 cara pamungkas telah diselesaikan, dan sekarang kamu dapat sepenuhnya menggunakan pedang kehidupan. Jika jalan kematian juga telah mencapai kesempurnaan, maka kamu bisa mengajarinya pedang ganda Huashan. Dia lega, kekuatan Jiang Ni membuatnya melihat dirinya saat itu. Pada awalnya, dia sangat menentang langit. Raja Tao berada di puncak pertempurannya. Pertempuran pamungkas melawan penguasa alam semesta. Untuk sesaat, dia memikirkan rasa malu Fanggula di benua Dewa Naga. Saat itu, dia hanya yang terbaik, dan dia pernah melawan Gula sekali. Anda harus tahu bahwa lawan adalah petarung di alam 7 kesengsaraan. Meskipun dia bukan penguasa alam semesta, dia memiliki lebih dari 1 juta kekuatan ilahi. Disiksa oleh darah, dia akhirnya melewati malapetaka dan menjadi penguasa alam semesta sebelum membunuh Gula. Pada awalnya, dia juga bertarung lintas pangkat, dan dia adalah arogansi ratusan juta orang. Itu juga merupakan kebanggaan Kuilki. Begitu juga Jiang Ni sekarang. Jiang Ni, yang berdiri di atas bangunan kuno, merasakan kesadaran khusus mendekatinya. Itulah kesadaran dari dalam bangunan kuno tersebut. Energi kebangkitan Gula juga diam-diam naik. Selain Jiang Ni yang merasakan nafas ini, ada juga Jian Wushuang. Dia menyipitkan matanya, dan dengan pikiran, dia memperhatikan nafas yang dihidupkan kembali. Benar saja, bintang kuno ini tidak datang secara kebetulan. Setelah menarik napas aneh itu, Jian Wushuang membuat rencana. Mendobrak bangunan kuno, meskipun nafas dapat ditangkap, namun tidak dapat didekati atau dideteksi. Satu-satunya cara mungkin adalah membobol bangunan kuno itu. Jiang Ni menerobos lantai 9, mungkin semacam pembatasan diaktifkan. Hal ini juga sejalan dengan keberadaan bangunan kuno. Itu untuk menyaring yang kuat, dan kemudian menyerap yang kuat untuk menjadi elit di bawah komandonya. Sebuah bangunan kuno setidaknya disempurnakan oleh pembangkit tenaga dewa, dan pembangkit tenaga dewa memilih bawahannya, dan dia sangat membutuhkan seorang jenius seperti Jiang Ni. Kekuatan tempur yang dibutuhkan untuk menembus lantai 9 mungkin adalah batas dari Raja Tao tertinggi. Batasnya tidak terlalu tinggi. Pada awalnya, Kuilki mampu menjarah ribuan Raja Tao pamungkas. Belum lagi pembangkit tenaga setengah dewa. Itu bukan Taois pamungkas dan Kaisar pamungkas, saya kira mereka tidak repot-repot menerimanya. Kesadaran kuno terhubung dengan kesadaran Jiang Ni. Itu hanya koneksi sementara, dan pesan yang tak terhitung jumlahnya diteruskan. Jiang Ni terkejut sesaat, lalu pulih dan sadar. Terbang menuruni bangunan kuno, dia berjalan menuju Dukelong. Saya ingin masuk ke bangunan kuno ketiga. Suaranya tidak nyaring, tapi bisa menyebar ke seluruh alun-alun. Semua orang terkejut. Apa? Dia ingin masuk ke bangunan kuno ketiga. Bangunan kuno ketiga didirikan untuk kaisar. Bahkan Dao Jun tidak bisa masuk, karena diperlukan verifikasi sumber asli. Dukelong hanya ingin menjelaskan,
Tetapi Yuan Zheng Tianzun melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, saya akan membiarkan seseorang membukanya." "Terima kasih." Jiang Ni mengangguk dengan tenang. Di bawah bangunan kuno ketiga, sebuah formasi besar tiba-tiba menyala. Pembatasan sekitarnya juga diam-diam menghilang. Jiang Ni melirik kerumunan, lalu berbalik dan berjalan menuju bangunan kuno ketiga. Pada saat ini, Yuan Zheng Tianzun menjelaskan kepada beberapa orang, bangunan kuno ketiga memang memiliki persyaratan untuk sumbernya, tetapi saya menemukan bahwa permintaan tersebut bukan karena kaisar, tetapi fitur khusus dari sumbernya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang cara pamungkas. Cara pamungkas. Duke Long tertegun sejenak, dan menjawab, "Saya telah belajar sesuatu dari warisan, yaitu asal yang paling menantang surga. Guru Tao yang menguasai cara pamungkas dapat membunuh kaisar, dan kaisar pamungkas dapat melangkah dan berperang melawan alam semesta." Yang mulia, ini semua terlihat dari beberapa warisan kuno. Dalam sejarah dunia kuno, tidak ada yang mampu menguasai jalan pamungkas. Jadi saya tidak tahu kekuatan tempur spesifiknya, bagaimanapun, itu melawan langit. Maksudmu, Jiang Ni telah menguasai cara pamungkas. Apakah ini masih perlu ditanyakan? Yuan Zheng Tianzun berkata dengan gembira, hanya Raja Tao Pamungkas yang memiliki kekuatan tempur seperti itu, dan asalnya adalah ilmu pedang, ahli pembunuhan, jadi dia bisa menyapu begitu cepat. Sumber yang begitu kuat lebih kuat dari kita para kaisar, jadi dia secara alami dapat memasuki dunia ketiga bangunan kuno. Lihat, dia setidaknya bisa menembus lantai 3. Pada saat ini, orang sungguhan 3 talenta terkuat di Guting berkata dengan heran, lantai 3 memiliki 10.000 monster dengan kekuatan tempur kaisar tingkat 4. Jika mereka melewatinya, itu berarti mereka memiliki kekuatan tempur tingkat 5. Kekuatan Jiang Ni sudah sama dengan guru suci dalam pedang yang menutupi wilayah kuno. Saya yakin dia bisa menembus lantai 3, atau bahkan lantai 4. Kita lihat saja, orang-orang ini menarik napas dalam-dalam, dengan antisipasi di hati mereka. Di depan bangunan kuno ketiga, Jiang Ni memasuki asalnya, cahaya biru menyala, tubuhnya menghilang di tempat, dan secara resmi memasuki bangunan kuno tersebut.